Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan ceramah tausiah pada malam ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Marwah bin Saiful, mari kita sama-sama mengeringkan surah Al-Fatihah, berkah surah Al-Fatihah kepada arwah almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum Marwah bin Saiful, yang sama-sama kita muliakan yang mewakili dari pemerintahan kelurahan, yang saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada kata ucapan yang wajib untuk mengawali segala aktivitas keseharian kita. Tidak lain ucapan yang mulia itu adalah ucapan yang pertama terucap, yang mana ketika kita membaca ucapan itu sebanyak 100 kali, maka sama nilai pahalanya kita berkorban 100 kuda perang. Jadi kita membaca itu adalah ucapan yang pertama diucapkan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Apakah yang pertama diucapkan Nabi Adam setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya? Adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini wajib kita baca dalam sehari semalam sebanyak 17 kali. Wajib. Kalau wajib, kalau kita tinggalkan, jelas kita berdosa. Karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Wajib kita baca dalam sehari semalam 17 kali, karena jumlah salat kita 17 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salam dan taslim kita peruntutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Salah satu amal ibadah yang langsung dibalas di dunia ini, yang langsung dapat pahalanya, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Salat kita nanti dibalas setelah kita wafat. Puasa kita nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar.
Begitu juga zakat kita menjadi pakaian kita nanti di akhirat nanti. Haji kita nanti kita dibalas setelah kita wafat. Apa balasannya haji? Al-haji mabrur laisal hilal jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama alhamdulillah, dan yang kedua yang langsung dibalas oleh Allah hanya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di asar, barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat Allah langsung membalasnya 10 salawat. Apa salawatnya Allah kepada orang yang salawat kepada Nabi? Adalah rahmat, kasih sayang. Jadi kalau mau disayangi oleh Allah, mau disayangi oleh sesama, mau disayangi oleh keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu juga salawat ini adalah pembuka rezeki. Salawat adalah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan tidak diterima suatu ibadah, suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan salawat. Jadi kalau kita berdoa langsung berdoa kepada Allah itu terhalang, tidak sampai kepada Allah. Jadi kita harus salawat dulu sama Nabi, pengantarnya baru kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita berakan apa selalu dibaca alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru kita mohon doa. Itulah pengantarnya. Tidak bisa langsung. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apalagi manfaat selawat. Ada 4 malaikat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jaminan kepada kita. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim sampai masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah." Titian yang paling ditakuti oleh umat manusia adalah titian Shiratal Mustaqim, lebih tajam daripada silet. Yang memberikan jaminan seperti kilat sudah sampai di tujuan adalah yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pertanyaan, salawat yang mana Ustaz? Karena banyak macamnya salawat. Ada salawat Jibril, ada salawat Nabi, ada salawat kita, ada salawat Fatih, ada salawat Badar, ada salawat Nariyah. Yang mana yang dimasukkan? Salawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa juga kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat langsung dibaca Rasulullah. Jadi salawat Nabi itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana salawat kita kepada Nabi? Kenapa harus dipakai Sayyidina padahal Rasulullah tidak pernah pakai Sayyidina membaca salawat? Karena Rasulullah tidak mau mengangkat dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Kitalah sebagai umatnya yang memberikan penghormatan, pengaguman kepada Rasul dan keluarganya. Itulah sehingga ditambah Sayyidina Muhammad. Kalau yang itu adalah gelar yang diberikan umatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat Jibril, salawat pembuka rezeki. Jadi kalau orang yang penjual, ya itu salawatnya sebelum subuh dan ketika kita melayani pembeli itu zikirnya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu penarik rezeki, penarik pembeli. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu jaminan yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat yang kedua datang kepada Rasul.
Malaikat Israel, pencabut nyawa, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan mencabut rohnya seperti saya mencabut rohnya para nabi dan rasul. Ada hadis juga mengatakan seperti dicabutnya rambut dari adonan dengan lembut. Jadi kalau ada rambut kita cabut di tepung terigu itu, adonan terigu itu yang seperti itulah dicabutnya, khusus yang salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang ketiga datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil, pencabutnya peniup sangkakala, yang ketika diciptakan cuma satu saja tugasnya. Jadi selama diciptakan malaikat Israfil itu dia berdiri terus, trompetnya ada di mulutnya, menunggu perintah dari Allah untuk dia kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala itu. Coba kalau dia tidak menunggu perintah, tiupan pertama dunia ini dihancurkan, digoncangkan langsung dihancurkan. Yang tiupan yang kedua dicabutnya semua roh manusia termasuk binatang, tidak ada lagi yang tidak tercabut. Tiupan kedua. Dan tiupan ketiga tidak ada lagi. Tiupan ketiga bahwa yang terakhir mencabut rohnya sendiri adalah malakal maut. Jadi malakal maut juga dia akan mencabut rohnya sendiri. Jadi semua yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, siapa lagi? Apa jaminan malaikat Israfil kepada orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah? Datang kepada Rasul, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum semua dosa-dosa umatnya Rasulullah yang bersalawat kepadanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminan malaikat Israfil. Jadi tidak akan dia bangun dari sujudnya sebelum Allah menghapus dosa-dosa kita yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang keempat datang juga kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, malaikat Mikail, umatku yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan memberikan makanan dan minuman di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu matahari 1 jengkal di atas kepala kita, semua otak mendidih dan semua berenang di keringat yang masing-masing. Sekarang ini matahari berada pada langit ke-7, itu pun juga dihadapkan ke atas, itu pun juga kita harus pakai kipasan AC. Bagaimana nanti di padang mahsyar kita tidak ada yang berpakaian, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, lantas matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Dari situlah akan dibalas orang yang berpuasa, menjadikan puasanya itu menjadi payung. Dan disitulah juga malaikat Mikail akan memberikan makanan dan minuman. Dan ketika kita makan tidak akan pernah lapar, dan ketika kita minum tidak akan pernah haus. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini ada 2 yang harus selalu kita baca. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena jaminannya mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan mendapatkan jaminan dari 4 malaikatnya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi yang namanya kematian? Ibu, sudah siap lagi menghadapi yang namanya maut? Ya, bilang salah. Ada di tempat tadi surga. Halo? Ada di tempat tadi surga. Ada nama tak tertulis di situ. Jangan coba-coba mati dulu kalau tidak. Tak putar-putar nanti itu. Kalau mau masuk di surga, mana bermata di situ? Nah, harus ada rumah di situ, ada istana, ada nama di situ, dan ada daftar database-nya, data penduduk bahwa kita penduduk surga.
Ya kalau penduduk neraka tahu sami, yang kita harus selalu minta menjadi ahli surga. Halo? Ada yang jangan juga tidak yang belum. Bagaimana menciptakan, bagaimana membangun surga. Kata Nabi, siapa yang membangun masjid, dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau ada orang yang membangun masjid, namanya sendiri di situ, tidak ada yang bantu-bantu. Maksudnya sendiri yang bangun itu masjid, itu dia bangunkan satu istana di dalam surga. Saya kemarin begitu, Haji Sufri ada 6 masjid, mulai mertuanya, istrinya, dia, ada semua. Dan tidak ada celengannya. Tidak ada celengan beredar di situ. Kenapa ada celengan? Nah, dibiayai semua. Mulai imamnya, semua dibiayai oleh Haji Sufri. Ini 6 masjid. Mulai imamnya, tukang cleaning servisnya lah. Itu sudah ada modalnya. Kalau kita ada di masjid juga kita bangun. Tapi menyumbang di masjid biasa sih. Biasa sih Bu. Berarti ada juga yang menyumbang di masjid itu akan ikut semua yang pernah menyumbang di masjid, tidak akan masuk di surga itu masjid sebelum yang pernah menyumbang di masjid itu datang. Jadi kita sebagai penumpangnya itu masjid. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi supaya ada istana kita di surga. Kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas? Tahu surah Al-Ikhlas itu? Ya, ada teman tidak tahu juga surah Al-Ikhlas, tidak pula lahat. Tidak tahu kalau lahat, tapi kalau surah Al-Ikhlas tidak ada tahu itu. Biar siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, 10 kali saja. Dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali. Itu dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau setiap 10 kali, setiap hari kita baca 10 kali, setiap hari juga kita dibangunkan istana di situ. Jemaah yang sama dimuliakan ini. Sama juga kata Nabi, siapa yang mampu membaca sebelum tidur, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama nilai pahalanya dia telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. 30 juz pahalanya cuma kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka ini surah Al-Ikhlas ini sangat tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tinggi pahalanya ini adalah ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, salat fardu, itu pahalanya adalah surga. Hanya kematian jaraknya orang yang membaca ayat kursi dengan surga, kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca ketika tinggalkan rumahnya. Jadi itu dulu, itu orang tua dulu Pak, selalu natempel itu ayat kursi di belakang pintunya dan di tengah rumahnya. Sebab di mana ambil dasar ini? Nah, tidak ada sekolahnya. Kenapa itu ayat kursi selalu di tengah rumah dan di belakang pintu? Dulu di mana? Pasti ada gurunya. Ada yang suruh bahwa tempel itu ayat kursi di tengah rumah dan di belakang pintu. Ternyata bukan untuk ditempel, tapi untuk mengingatkan siapa yang membaca ayat kursi ketika dia masuk dalam rumahnya, maka tidak akan pernah melarat. Dia masuk dengan rezeki, tidak akan miskin. Siapa yang ternyata di belakang pintu mengingatkan ketika dia keluar pintu, disuruh baca ayat kursi. Jadi mengingatkan masuk rumah dibaca ayat kursi, keluar rumah dibaca ayat kursi. Dulu nak tempel, ini dia tidak tahu berarti. Padahal disuruh baca. Jadi kalau semua ditempel di situ, ya rumahnya di situ yang membaca, bukan kita. Jadi dibaca ayat kursi. Siapa yang baca ketika keluar rumahnya ayat kursi itu 70.000 malaikat yang kawal di situ. Siapa yang baca sebelum dia tidur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh malaikat sampai dia bangun dari tidurnya. Itu ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi?
Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu apa lagi? Doanya Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub, Nabi yang diberikan penyakit, habis dagingnya dimakan oleh ulat sampai kepalanya. Hanya 2 saja yang tidak dimakan oleh ulat, lidahnya dan hatinya. Semua habis dimakan oleh ulat. Tapi apakah Nabi Ayub tidak meninggalkan salat? Enggak. Dia tidak pernah tinggalkan ibadah kepada Allah. Berapa tahun Nabi Ayub dimakan oleh ulat? 20 tahun. Kalau kita sakit-sakit kepala saja, biasa tidak sembahyang. Itu Nabi Ayub 20 tahun digorogoti dagingnya, habis dagingnya dimakan oleh ulat. Tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabarnya, bahkan istrinya meninggalkan beliau, hanya satu istrinya yang setia mendampinginya, yang bernama Siti Rahmah. Itulah yang karena dianggap penyakitnya Nabi Ayub ini menular sehingga diusir sama umatnya, maka dia gendong suaminya masuk dalam hutan. Dan disitulah karena kesabaran, di situ turun doa, zikir, disuruh baca sama Nabi Ayub. Ini harus kita hafal supaya kita terhindar yang namanya penyakit kanker ganas. Yang ditakuti sekarang itu adalah penyakit yang menakutkan, kanker. Kata Nabi, siapa yang membaca zikirnya Nabi Ayub, seganas apapun penyakit itu, Allah akan angkat itu. Bagaimana caranya membaca? Juga bukan dibaca, ada syaratnya. Dibaca itu anni mazanniya durru wa anta arhamar rahimin. Tidak bernapas, baru dipegang yang sakit. Di mana yang sakit pada diri kita, minta tidak bernapas 3 kali sampai 7 kali. Kalau tidak bisa 7 kali, 3 kali saja. Anni mazanniya durru wa anta arhamar rahimin. Tidak bernapas sampai 3 kali dibaca itu. Anni masannya durru anta arhamar rahimin. Anni masannya durru anta arhamar rahimin. Pegang itu tanpa bernapas. Baru nanti, ya Allah, berkah daripada zikir ini, angkat penyakit yang saya derita ini, ya Allah. Itulah zikirnya Nabi Ayub alaihi salam. Kalau demam, kalau sepanas-panas sih. Bilang tuh lagi, itu doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jadi jangan langsung dibawa dokter itu anak kalau demam. Diambilkan air, baru dibacakan di air itu, baru kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala. Disubuhi namanya nata. Kali sangkala, dibilang sangkala. Atau aneh sih. Dibaca 7 kali. Ditipkan di air, baru diambil air itu, dikompres kami situ. Itu doa-doa Nabi Ibrahim. Sekarang kalau sakit perut, yang biasa jadi sakit demam dan sakit perut. Ya, sakit perut. Kalau kita sakit perut, di mana doanya? Ada di dalam pusat Quran. Wal yatalaqqab wa la yasyanna bikum. Sampai bikum saja. Itu. Kalau ada anjing gila atau apa, kita mau menyeberang di sungai atau menyeberang di lautan, supaya itu juga wal yatalaqqab wa la yasyanna bikum, sampai dihukum. Tapi kalau sudah sampai menjadi sebelah, ada dibuka, karena semua yang terbuka akan tertutup. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau mau dimudahkan di dalam urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, ada juga zikirnya yang dia maukan. Itu zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi orang yang membaca zikirnya Nabi Yunus itu selesai salat subuh 41 kali, itu dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, tidak tersiksa dalam menghadapi sakaratul maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau ada juga yang tersangkut biasa ditulangikan di leher, itu doanya gitu. Dan saya sudah makan gitu.
memudahkan urusan. Jadi yang adik-adik yang kuliah, yang pelajar ketika menghadapi ujian itu dibaca sebelum menghadapi ujian. Minta berkahnya dimudahkan di dalam ujian, dimudahkan dalam menjawab soal-soal. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang saya dapatkan ketika saya tinggalkan kampung halaman. Saya datang sama Pak Kiai, minta tarangati, dia bilang, itu tidak kasih bilang ini kuncinya dari segala kunci. Kunci rezeki, memudahkan urusan apa saja yang kamu, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi dibaca itu selesai salat subuh. Jadi kalau orang yang terlambat salat subuh, tidak pernah salat subuh, tidak bisa baca gitu. Jadi kenapa di salat subuh bukan di salat maghrib, isya, salat-salat lain? Kenapa ini harus di salat subuh? Di salat subuh selesai salat subuh. Ternyata di salat subuh dibukanya pintu rezeki. Dibuka pintu rezeki langit dan bumi. 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dibuka. Siapa saja yang membaca dibukakan, dan apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terlambat bangun subuh, sudah mipulan orang salat subuh baru bangun tidak ada dapat bagian, karena sudah pulang itu pembagi rezeki, malaikat pembagi rezeki. Kalau pedagang terlambat bangun salat subuh tidak bisa, bangkrut terus. Makanya itu adalah kuncinya pencari rezeki, memohon rahmat, mendapatkan petunjuk, itu semua di salat subuh. Apalagi ada lagi yang dibaca sebelum salat subuh. Siapa yang membaca isi zikir ini, maka tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum dia datang tawaf di Baitullah dan berziarah di makam Rasulullah. Tahu? Sebelum subuh. Jadi sebelum salat subuh ada zikirnya. Dan saya amalkan itu. Dan setelah saya dikasih, saya amalkan 1 bulan, saya amalkan, saya umrah tahun 2013. Sudah itu tahun kemarin 2022, kemarin baru lagi pulang sih. Anugerah gratis. Jadi itu tadi. Siapa yang menggerakkan orang itu? Apa yang dibaca? Kalau kita naik di tanah suci, cari gitu. Karena saya disuruh cari, itunya saya naik di 2013, setelah dikasih bilang ada itu tertulis di pintunya Ka'bah, dan tertulis di Raudhah, dan tertulis di makam Rasulullah. Dan betul tertulis. Saya sudah saksikan dan saya foto gitu. Di dalam di Raudhah, di masjidnya Nabi, itu tertulis antara mimbarnya Nabi, tertulis di atas itu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pada pintu kedua Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Juga saya saksikan betul di pintunya Ka'bah tertulis juga itu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Tertulis juga di makamnya Rasulullah, itu juga yang paling banyak tertulis di situ La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Siapa yang membaca, selalu membaca zikir ini, baik ketika bangun di tidur, baik ketika dia mau tidur, baik ketika sebelum salat subuh, itu dimudahkan rezekinya oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah, dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sudah mikir wajahnya Nabi? Jangan sampai sembarang wajah ini barangkali Nabi ini. Tapi kalau kita di situ sudah orang yang pernah melaksanakan umrah, sudah pernah melaksanakannya, bersiar di situ, siapa yang pernah salami Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabiullah, Assalamu alayka ya Syartul, itu langsung dikenali kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung jawab salam-salam kita, bahwa inilah umatku yang datang karena cintanya, dihabiskan hartanya untuk datang bersiarah, mensiaraiku, memberiku salam kepadaku. Jadi kalau ada uang tabung yang disimpan di bank, pergi mengidul umrah. Kalau haji lama sekarang, jadi pergi mengidul umrah 30 juta aja lebih situ. Jadi niatkan, kalau banyak uang, kalau kita tidak pernah benar saya cinta Rasulullah yang mau tahu di Baitullah, ya Allah, diamalkan zikir itu, insya Allah kita akan berangkat di situ.
Jadi harus ada niat dan usaha. Nah, tahun 2026 saya harus berangkat gitu. Harus. Kalau kita aja berniat tapi tidak pernah kita amun, nggak bisa berangkat gitu. Habis ini pergi belanja lain itu. Jamaah yang sama dimulai. Apa yang dimenanya situ? Bukan gelar hajinya yang kita cari, tapi pahala yang didapatkan di situ. Orang yang salat di Mekah 1 rakaat sama dia salat di Kolaka ini 1 rakaat di sana sama kita salat di Kolaka 100.000 rakaat di Makkah. Kalau di Madinah 1 rakaat yang kita laksanakan di Madinah sama kita mengerjakan di Kolaka 1.000 rakaat. Berapa kali kita kerjakan di situ? Cuma yang sama dimulai. Itu yang dicari, pahala yang kita cari, bukan gelarnya, bukan, tapi pahala yang didapatkan kesekat itu. Sedangkan orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang membeli saja di tanah haram. Jadi kalau kita beli barang-barang di tanah haram atau membeli di Masjid Kuba, itu sama dia bersedekah pahalanya. Membeli saja sama kita bersedekah. Kalau di Kolaka enggak. Kalau beli baju ya bayar. Kalau di sini bayar tapi sama kita bersedekah. Bedanya di situ. Jamaah yang sama dimuliakan oleh itu kita tanamkan pada diri kita. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana diminta? Di sujud terakhir kita. Di setiap salat kita minta kepada Allah. Ada 3 yang selalu kita minta. Jangan angkat kepala kita ketika kita salat, sebelum 3 itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Setelah kita sujud terakhir, Subhana Rabbi a'la wa bihamdi, yang pertama kita minta apa, Bu? Apa kita minta kalau sujud terakhir? Kenapa di sujud terakhir diminta? Karena salah satu yang tidak bisa diganggu oleh iblis ketika sujud. Kenapa? Karena iblis tidak mau sujud. Jadi yang makbul ketika kita di dunia ini, yang kita di salat itu ketika sujud dan menghadapkan tangan kita ke atas. Ketika kita sujud, apa yang pertama kita minta? Ibu, harta atau apa kita minta? Uang. Apa yang kita minta? Yang pertama kita minta ya kesehatan. Yang pertama kita minta setelah kita, jangan dilepaskan hati yang mohon kepada Allah, karena tidak bisa ditambah ini salat. Setelah kita baca Subhana Rabbi a'la wa bihamdi, kita minta ya Allah, tapi hati yang ngomong kepada Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Itu yang pertama kita minta, bukan uang. Baru yang kedua baru kita minta, ya Allah, cukupkan rezekiku ya Allah. Bukan tambah. Beda tambah dengan cukup. Beda tuh? Beda, sama. Beda. Kalau tambah tidak cukup, selalu mau terus. Tapi kalau cukup, mau kita pergi umrah ada uang, mau kasih sekolah anak ada uang. Kenapa? Ada. Selalu ada. Ada saja. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah memberikan jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya rezeki itu. Saya begitu. Saya selalu bilang betul. Tidak semua orang yang pergi tanah suci itu orang yang berduit. Ada orang yang tidak duanya, ada yang kasih berangkai. Sama juga yang sekolah. Tidak semua orang yang tidak punya bisa sekolah. Saya sampai S3 anugerah juga nih. Dikasih. Tapi banyak yang kasih. Ya. Tapi tadi pasti ada yang ngantar. Yang pengantarnya kita cari bagaimana orang itu bisa memberikan rezekinya pada kita untuk dibantu kita. Itu yang dicari. Bagaimana orang tergerak hatinya supaya orang itu memberikan bantuan dalam hal aktivitas keseharian kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah hablum minallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan zikrullah, dengan ibadah, dan hablum minannas. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sama ini kalau almarhumah ini tidak bagus hubungannya dengan sama, tidak sebanyak ini yang datang ke siapa? Ada yang pernah saya datang taziah dipanggil lagi rumahnya tidak mau turun. Saya bilang apa ini? Lamanya pas saya jam 9 bisa tunggu baru berapa orang yang hadir. Saya bilang namanya orang kampung besar.
Saya bilang, ini dia tuh kapan ngilu ini orang, anda tahu silaturahminya ini. Itu jadi itu satu gambaran orang yang selamat. Itu ketika dia wafat banyak yang datang mendoakan, banyak datang yang bertas. Itu satu gambaran bahwa orang ini yang selamat. Kalau orang datang dipanggil saya setengah mati, tanda-tanda orang tidak selamat itu. Kenapa? Tidak ada yang mau doakan. 40 orang yang mendoakan itu insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya pimpin surah Al-Fatihah, mengaminkan saja itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tasih yang sama dimuliakan oleh, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang terakhir, hidup ini ada akhirnya. Jadi setelah itu apa akhirnya? Adalah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dimanapun kita berada, ketika tinggalkan rumah kita, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ketika naik mobil kita, ketika injak gitu, kita sudah injak mobil, la ilaha illallah. Ketika naik motor, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ketika naik pesawat, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ketika naik feri, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Apa dasarnya? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, dapat tiket khusus masuk dalam surga tanpa ditanya sama mungkar dan nakir. Jadi di akhirat ini ada juga tiket khusus. Saya melihat contohnya juga kalau kita dekat sama pejabat, sama contohnya Pak Bupati. Kalau kita dekat, kalau mau masuk di istananya, masuk di rujak, tidak ditahan sama Pol PP. Mau lihat depan, mau lihat belakang, kenapa? Dikenal. Tapi coba tidak dikenal ke situ, baru masuk, ada janji Pak, ada enggak, langsung ditahan di situ. Kalau tidak janji pulang gitu. Di dunia saja. Kalau kita tidak dikenal, tapi kalau dikenal langsung masuk situ. Itu satu gambaran di dunia. Dan tiket khususnya masuk di surga. Kenapa? Itu yang bukan yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa itu yang dijaminkan ya? Oleh Allah. Siapa yang mampu mengucapkan itu? Ibu pernah kita hitung itu berapa huruf itu la ilaha illallah? Pernah kita hitung? Jaminannya surga. Tidak ditanya sama mungkar dan nakir, langsung masuk dalam surga kelimatannya Allah. Muhammad Rasulullah pernah kita itu jaminannya tiket khusus. Ternyata di balik dua kalimat ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada pada tanggal kelahirannya Rasulullah 12, angka 12. Ternyata jumlah huruf la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah juga 12 huruf. Jam berapa huruf? 12. Tahun 12 bulan. Luas tanah suci Mekah 12.000 km. Kodenya juga 12. Tanah haram itu kodenya 12. Ada apa dengan angka 12? Ternyata hidup kita hanya berakhir di angka 12. Kenapa di akhir 12? Karena itulah yang dijamin mendapatkan jaminan surga. Maksudnya yang bagaimana? Karena siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah 12, Muhammad dan Rasulullah 12, 2 kali 12, 24. Hidup kita ini hanya berada di angka 12. Kalau tidak mati, tidak wafat di siang hari, maka tunggu malam hari. Dan yang selamat, yang mampu mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Ibu bisa dibaca ini la ilaha ketemu bibir tak?
Ada apa ini? La ilaha illallah. Kita bisa ketemu bibir ini, tidak bisa ketemu. Baca itu la ilaha illallah pakai ketemu bibir tak? Coba dibaca dulu, ada yang bisa baca? Bapak-bapak ada yang bisa baca la ilaha ketemu bibir? Inilah rahasianya kenapa ini, karena memang disiapkan itu lidah. Zikirnya rohani kita, jiwa kita itu la ilaha illallah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada hati kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi bersih. Mana zikirnya jasadnya kita? Muhammad dan Rasulullah. Ketika baca Muhammad dan Rasul, ketemu dulu semua bibir tak? Ini zikirnya jasad kita ini berdiri di Muhammad, rukuk Muhammad, sujud Muhammad, duduk Muhammad. Itulah hamba dan itulah kekasihnya Allah yang ketika setelah Allah yang ada Muhammad, Allah Muhammad. Inilah dijaga jasad kita ini dengan zikir, dengan tahara. Perbaiki tahara kita ketika buang air kecil dan ketika buang air besar. Maka insya Allah kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dan Allah hanya menerima yang suci. Inilah yang harus kita sucikan. Cara berstinja kita, saya selalu mengatakan, harus selalu sampaikan, karena tidak diterima ibadah soal kita kalau cara berstinja kita tidak beres. Kalau dalam pikiran 3 saja, bersihkan bendanya. 2, banyak licinnya. 3, baunya. Di sini mungkin, di sini, di hidung. Harus selalu di akhir di hidung. Kalau kita berstinja, jangan pernah tidak di sini. Karena yang tahu bahwa masih berbau atau tidak di sini. Masih berbau ini, berbau tai ini. Tidak, karena kita yang tahu. Tai kita aja sendiri. Harap, makanya tidak boleh panjang kok. Kamu ini rasa tai terus ini. Apa kayaknya tinggal garang-garangnya di situ karena panjang sekali kukuta. Makanya tidak boleh panjang ini. Terus ini yang jari tengah. Karena ini yang selesaikan ini. Kalau bersihnya ini jari tengah. Jadi setelah itu cuci udah berbau. Kalau sudah berbau harus diyakinkan, hakul yakin. Sudah tidak, disapukan di muka. Itu obat awet muda. Jadi ibu jangan pakai RDL, nah hancur muka. Itu obatnya itu. Itu obat. Kalau kita nanti wafat tidak ada yang bisa cium bau kita. Kenapa? Kita tidak pernah cium bau kita. Sama kalau kita cebok anak kita, terakhir kita yang karena kita juga sudah tidak berbau kotor, anak saya baru sapukan di mukanya sendiri. Setelah di muka gimana lagi? Ini yang selesaikan. Ini harus masuk di pantat-pantat sedikit. Menjaga namanya ambien. Yang kedua apa lagi? Memang harus masuk, ini sunnah Nabi, bukan saya buat-buat. Sunnah Nabi harus masuk. Ini yang jari tengah. Sudah itu, kalau sudah masuk di situ, baru pegang ekor di belakang. Namanya sulbi wa tara'i. Itu asal kejadian manusia. Siapa yang jaga ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi sama, kalau bukti, kalau ada yang potong sapi, ada yang potong kambing, masih berbau kambingnya, masih berbau sapinya, tidak bagus tinjanya. Saya bilang kalau saya potong kambing, saya potong sapi, tak masih berbau, saya berhenti. Saya bayar kambing tas itu kasih berbau sih. Ini hakiki daripada diri kita. Nah, dan bisa cium apa? Kita tidak pernah cium diri kita. Itulah kita. Pernah saya ceramah di Damarullah, sampai di situ Ustaz. Saya tarikat itu, saya segera saya kasih ke situ. Karena memang sampai di titik itu sampai di baunya saja. Kalau sudah yang itu lain, itu yang harus kita bersihkan ketika buang itu. Sama kalau kencing harus berdahak 3 kali supaya harus di kantong-kantong kencing ini harus ditindih masuk supaya jangan ada yang tinggal. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya dimaafkan. Allahumma wa'alaikum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin